Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya dapat 10.000 views lebih tepatnya 11.120 views dalam waktu 2 bulan, tapi subscribernya kurang dari 100. Nah, aku tahu banyak sekali dari teman-teman yang ternyata pengen jadi YouTuber juga. Nah, gimana sih caranya YouTuber itu dapat views? Karena di awal-awal itu sangat susah banget untuk mendapatkan views, bener kan? Tapi ternyata aku bisa mendapatkan 11.000 views itu dengan subscriber cuma 65 dalam waktu 2 bulan. Gimana caranya? Aku akan share tipsnya di sini dan kalian bisa tiru dan praktekkan. Yang pertama adalah kalian perlu riset keyword dulu. Oke, riset keyword ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Yang pertama, kalian bisa search di kolom pencarian YouTube. Misalnya kalian membahas tentang apa? Katakanlah kalian membahas tentang gaming, misalkan Free Fire. Kalian ketikkan aja Free Fire. Nanti akan muncul tuh rekomendasi keywordnya, misalkan Free Fire Max, Free Fire Indonesia, Free Fire World, Free Fire Update, dan sebagainya. Nah, kalian bisa ikuti judul itu. Jadi jadikan keyword itu sebagai keyword utama kalian. Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan di YouTube sendiri itu agak kurang maksimal karena kurang ada datanya. Kurang ada berapa jumlah view-nya, berapa yang nyari, dan sebagainya. Nah, aku pakai salah satu tools namanya Ahref juga. Ahref. Jadi kalian tuliskan ahrefs.com/YouTube keyword tool kayak gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Jadi ini adalah YouTube keyword tool. Kalian bisa search misalnya Indonesia. Misalnya kalian target Indonesia ya. Kalau kalian target orang luar ya kalian search negaranya. Misalnya kamu pengen bahas tentang wisata, kamu ketikkan aja wisata. Nah, di sini akan muncul wisata Jogja, wisata Bandung, wisata Malang, dan ada volumenya. Ini volume pencarian. Artinya rata-rata average orang yang nyari itu berapa. Nah, di sini ada ternyata 4,9 ribu yang nyari, 3,9 ribu yang nyari. Nah, kamu bisa jadikan ini salah satu keywordnya. Salah satu keyword atau judul yang bisa kamu gunakan untuk video kamu atau ide video kamu. Jadi jangan kalau misalnya buat YouTube itu sesuai dengan selera kamu aja. Aku pengen buat ini, aku pengen buat ini. Jangan, riset dulu, oke? Kalau misalnya data ini kurang maksimal bagi kalian, aku punya satu tools lagi yaitu Vidiq atau Vidiki. Kalian bisa search Vidiq di Google, kemudian kalian bisa masuk dan kalian bisa login. Nah, di situ ada keyword. Nah, di dalam keyword ini misalnya kita ketikkan lagi juga wisata. Kita enter. Nah, di sini untuk yang versi gratisnya karena aku nggak menggunakan yang berbayar. Nah, itu ada tempat wisata, wisata Lembang, wisata Bogor, dan sebagainya. Itu ada search volume di sini, rata-rata per bulannya berapa, dan dia mengutamakan di competitionnya yang low, yang artinya dia kompetisinya rendah, kayak gitu. Oke, mungkin yang di Ahref tadi itu kita tahu volumenya itu yang paling banyak wisata Jogja. Tapi kompetisinya mungkin wisata Jogja itu udah banyak yang bikin. Tapi kalau misalkan di Vidiq ini datanya menunjukkan bahwa tempat wisata dan wisata Lembang itu yang kompetisinya rendah. Meskipun search-nya atau pencariannya cuma 1.000 orang per bulannya, tapi kompetisinya rendah. Kayak gitu. Jadi datanya lebih detail lagi. Kayak gitu. Nah, kalian bisa pilih itu atau jadikan itu sebagai ide keyword kalian. Setelah kalian dapat keywordnya, kalian masuk ke langkah yang kedua yaitu kalian perhatikan deskripsi dan tags, oke? Kalian bisa lihat di sini di videoku deskripsinya itu ada kata-kata atau apa ya istilahnya fitur-fitur, karena ini aku membahas tentang produk ya, makanya ada fitur-fitur yang mungkin ini akan dicari oleh orang kayak gitu, dan keywordnya itu harus masuk sini. Contohnya keywordku adalah Android TV Box Erza X96Q katakanlah. Nah, di sini ada. Jadi at least di deskripsinya ada. Meskipun urutannya nggak sama, nggak apa-apa, nggak masalah. At least ada keywordnya, keyword utamanya. Oke? Dan di tag juga begitu. Nah, di tag ini sebenarnya kita harus mencari istilahnya kata-kata yang berhubungan atau keyword-keyword yang berhubungan dengan keyword utama kita. Yang kira-kira itu akan dicari atau di search oleh seseorang atau oleh orang lain kayak gitu. Makanya di dalam analitiknya kalau kalian lihat di sini, views paling banyakku di 11.000 tadi itu adalah yang didapatkan dari penelusuran YouTube.
dan rekomendasi video. Yang pertama pasti penelusuran YouTube, karena di tag ini kalau kalian bisa lihat itu ada ranking-rankingnya. Jadi aku pakai tools dari TubeBuddy atau TubeBuddy, itu dapat menghitung keyword itu rankingnya berapa kalau misalkan di search. Nah di sini Android TV Box di search dia peringkat ke-7, jadi akan muncul nomor 7 kalau misalkan di search. TV Box muncul nomor 7, unboxing TV Android 6 dan sebagainya di sini. Jadi ada beberapa. Nah kalau misalkan nggak ada nomornya, ini berarti produkku kemungkinan besar atau videoku kemungkinan besar nggak ada di kolom pencarian, nantinya nggak ditemukan user kayak gitu. Nah aku juga pakai tools yang namanya TubeBuddy. Kalian bisa install, kalian bisa search lah TubeBuddy itu kayak gimana. Nah di sini di bawah TubeBuddy juga ada rekomendasi tagnya. Kalau misalkan kita sudah ngetik judulnya, kita sudah ngisi deskripsinya, biasanya akan direkomendasikan tag yang cocok itu apa kayak gitu. Nah ini harus kalian isi maksimal 500 karakter kayak gitu. Ini harus kalian maksimalkan. Biasanya kan orang-orang atau teman-teman itu malas untuk ngisi ini, padahal ini sangat penting. Karena ini nanti yang menjadi ibaratnya kayak hubungan antara apa yang dicari orang dengan apa yang video kita tawarkan. Kayak gitu. Kalau misalkan orang nyari apa, search di kolom pencarian YouTube. Nah, kalau misalkan itu cocok dengan tag kita, cocok dengan deskripsi kita, cocok dengan judul kita, maka akan bisa match, akan bisa disarankan oleh YouTube kayak gitu. Nah, setelah disarankan oleh YouTube dan banyak yang nonton, maka akan masuk ke dalam rekomendasi YouTube. Makanya viewku yang paling besar dari pencarian dan dari rekomendasi kayak gitu. Kemudian yang nomor 3, jangan lupakan juga layar akhir. Layar akhir ini end screen. Di semua video yang kalian upload itu pastikan end screen-nya ada. Dan ini aku tunjukkan ya, end screen atau layar akhir itu pastikan ada upload terbaru. Oke. Upload terbaru ini wajib ada. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu upload video baru, itu akan disarankan, akan muncul di sini. Jadi kalau misalkan orang sudah melihat video kalian, video katakanlah video lama atau video ini, katakanlah ini kan bukan video baru, ini kan sudah 2 bulan yang lalu. Nah, kalau misalkan aku upload video baru yang mungkin itu menarik bagi orang lain, menarik bagi orang itu, nanti akan disarankan YouTube, akan muncul di sini, di end screen ini. Jadi ada kemungkinan orang untuk melihat videonya. Kalau misalkan ini tanpa kayak gini, maka traffic yang masuk ke video kita akan berkurang. Yang seharusnya itu kita dapat view jadi nggak dapat. Gitu. Makanya kalian harus perhatikan layar akhir ini dengan baik. Tidak hanya di video ini, tapi di semua video. Pastikan ada dan pastikan ada upload terbaru. Kemudian yang nomor 4 yang tidak kalah pentingnya lagi adalah thumbnail. Ini adalah salah satu reason atau alasan kenapa orang mau nonton. Thumbnail. Nah, thumbnail ini itu sangat berpengaruh juga. Jangan thumbnail ini terlalu kalian kalau misalnya banyak sekali teman-teman yang thumbnailnya itu nggak sesuai dengan videonya karena ingin istilahnya clickbait lah, clickbait, menarik sebanyak-banyaknya orang, tapi itu nggak sesuai dengan apa yang ada di video. Nah, itu jangan. Kenapa jangan? Karena nanti watch time-nya kalian akan sedikit. Kalau watch time kalian sedikit, misalnya nonton cuman di detik pertama, atau cuman 3 detik atau 10 detik, kemudian dia langsung keluar karena nggak sama. Dan itu akan dicap jelek oleh YouTube. Data itu akan disimpan dan ternyata itu videonya mungkin kemungkinan besar clickbait. Karena itu dia nggak akan di-share, nggak akan direkomendasikan oleh YouTube. Kayak gitu. Makanya kalian perhatikan baik-baik thumbnail. Ya boleh kita bikin thumbnail yang bikin orang penasaran, tapi harus sesuai juga dengan konteks judulnya. Makanya di sini di contoh ini aku menuliskan TV box termurah dan banyak fiturnya, dan aku juga tampilkan TV boxnya kayak gimana, terus hasilnya kayak gimana, produknya kayak gimana, dan ada embel-embel unboxing dan review. Itu yang dicari orang. Yang pertama aku bahas satu-satu. Yang pertama TV box termurah. Biasanya karena ini TV boxnya memang dengan harga yang termurah, maka orang biasanya ngetik TV box murah. Kayak gitu, TV box termurah. Nah, kalau misalkan ada embel-embel TV box termurah di thumbnail, maka orang merasa bahwa, oh mungkin ini yang aku cari. Tapi kalau nggak ada, orang mikirnya, kalau misalnya tampilannya kayak gini, wah ini kayaknya mahal. Nggak jadi deh. Kayak gitu. Tapi kita sudah klaim bahwa, oh ini TV box termurah dan banyak fiturnya. Kita harus tahu apa yang dipikirkan orang saat mencari video kita. Saat search di kolom pencarian itu, apa sih ekspektasi orang itu apa sih? Apakah orang pengen TV box termurah? Apakah pengen TV box terawet? Apakah pengen TV box apa kayak gitu? Nah,
Dari mana kita dapat datanya itu? Ya dari riset, seperti langkah di awal tadi. Kalian search, nah nanti kalian, misalnya kalian search TV Boxer kayak gitu, TV Boxer. Nah, dari TV Boxer tadi, itu rekomendasinya apa? Ada termurah, terbaik, terlama, terapa kayak gitu. Kemudian ada tampilan hasilnya. Hasilnya itu kayak gimana? Misalnya kita membahas tentang apa ya, tampilannya itu kayak gimana? Yang paling bagus misalnya dari, katakanlah dari beberapa menit video itu, kira-kira yang paling bagus itu kayak gimana sih? Atau kalau misalnya produk itu meskipun di videonya mungkin nggak ada atau cahayanya jelek atau apa, tapi kalian bisa tampilkan produk itu sebagus mungkin di thumbnail biar semakin menarik banyak orang. Tapi yang jelas produknya harus sama ya. Jangan sampai kamu membahas tentang produk KW tapi yang ditampilkan adalah produk ori ya, jangan kayak gitu. Harus sama biar orang nggak kecewa, biar kalian tetap direkomendasikan kayak gitu. Nah, apakah boleh thumbnail itu kita isi dengan sesuatu yang clickbait, yang beda dengan isi dari video kita? Boleh atau tidak? Kalian bisa temukan di video berikutnya, so jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!